lingkungan. Seiring meningkatnya aktivitas manusia, tingkat pencemaran lingkungan juga ikut meningkat, yang dampaknya kembali berbalik kepada kualitas hidup manusia itu sendiri. Pengertian pencemaran dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yakni pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang mengubah tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Ketika hal ini terjadi, kualitas lingkungan akan menurun sampai tingkat tertentu yang menjadikan lingkungan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, pencemaran lingkungan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Di Indonesia, sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi. Bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Yang kedua, sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik, dan aktivitas manusia lainnya. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer, yaitu substansi pencemar ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Yang kedua, pencemaran udara sekunder, yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara bisa menyerang berbagai sektor kehidupan manusia. Di antaranya dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin, dan dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir. Penanggulangan pencemaran udara bisa dilakukan dengan yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, gunakan transportasi umum untuk bepergian. Yang ketiga, jangan lupa servislah kendaraan bermotor secara berkala. Kemudian, kurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Kemudian, jangan membuang barang yang masih bisa didaur ulang. Ayo, sama-sama kita jaga bumi kita. Sekian dan terima kasih.